Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rizky Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar manajemen bisnis. Adapun isi yang ingin saya presentasikan hari ini adalah konsep dasar manajemen, komponen manajemen, pentingnya mengenal organisasi bagi yang ingin mendirikan usaha, perencanaan dalam manajemen bisnis, manfaat mempelajari ilmu manajemen bisnis, Rasulullah SAW sebagai penemu konsep manajemen bisnis modern beserta prinsipnya, apa itu sukses dan apa itu sukses dalam bisnis, dan terakhir isi pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2021 mengenai struktur APBN tahun 2022. Pertama adalah konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen adalah hal-hal yang mencakup pengertian dari manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan kaitan antara manajemen dan organisasi. Adapun tujuannya untuk kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengimplementasian, serta pengendalian dan pengawasan. Yang kedua adalah komponen manajemen. Komponen manajemen terbagi menjadi 5 komponen berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik yang dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan dan bertambah bagi bisnis yang kita jalani. Yang kedua, manajemen pemasaran yang berfungsi mengidentifikasikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan konsumen dan bagaimana cara pemenuhan dapat diwujudkan. Yang ketiga, manajemen produksi yang berfungsi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan sesuai keinginan konsumen dengan teknik produksi seefisien mungkin dari mulai pilihan lokasi produksi hingga akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Yang keempat, manajemen keuangan berfungsi memastikan kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis. Tugas manajemen keuangan merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dan dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Yang terakhir, manajemen informasi yang berfungsi untuk memastikan seluruh informasi yang terkait dalam kegiatan perusahaan baik informasi internal maupun eksternal. Yang ketiga adalah pentingnya mengenal organisasi bagi yang ingin mendirikan usaha. Karena proses yang menyangkut sebagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Keempat adalah perencanaan dalam manajemen bisnis. Perencanaan dalam manajemen bisnis adalah proses yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di mana yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kelima adalah manfaat mempelajari ilmu manajemen bisnis. Manfaat mempelajari ilmu manajemen bisnis adalah untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan untuk mencapai efisiensi dan aktivitas kerja organisasi. Yang keenam adalah Rasulullah SAW sebagai penemu manajemen bisnis beserta prinsipnya. Yang layak disebut penemu konsep manajemen bisnis modern adalah Rasulullah SAW. Adapun prinsip manajemen bisnis Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun mukamalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah SWT. Yang kedua, keseimbangan atau adil adalah suatu sifat dinamis yang mengarahkan kekuatan hendak menentang seluruh ketidakadilan. Keseimbangan harus terwujud dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kehendak bebas. Dalam kaitan ini, kita memperoleh pelajaran dari Muhammad termasuk kerjasama bisnis di luar praktik ribawi. Yang terakhir, pertanggungjawaban. Muhammad SAW mewariskan pilar pertanggungjawaban dalam kerangka dasar etika bisnisnya. Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban.
Setelah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, setiap individu harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Manusia akan mendapatkan sesuai apa yang diusahakannya. Ketujuh, apa itu sukses dan apa itu sukses dalam bisnis? Sukses adalah status di mana kita telah mencapai sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang kita inginkan bukan dalam arti didapatkan dengan instan. Artinya, sebelum adanya kesuksesan, itu perlu adanya kerja keras dan berbagai hak yang perlu dilalui untuk mencapai kesuksesan. Adapun sukses dalam bisnis yang artinya di mana saat target divisi pemasaran kita mencapai target yang kita inginkan. Tidak hanya itu, dikatakan sukses jika bisnis itu telah mendapatkan keuntungan yang besar, konsumen merasakan manfaat dari produk yang dihasilkan dan memiliki kualitas etos kerja yang tinggi. Yang terakhir adalah isi pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2021 mengenai struktur APBN tahun 2022. Mengenai struktur APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel, merespon ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Adapun 6 fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022. Yang pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program pelindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Yang ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Dan yang terakhir, melanjutkan informasi penganggaran dengan merapikan zero-based budgeting untuk mendorong belanja agar lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipasi terhadap kondisi ketidakpastian. Itulah tadi hasil presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda.